Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila kaffatil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiram ila akhir ayyam. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah innallaha bima ta'maluna basir. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man atahu Allahu malan wa lam yu'ti zakata idza yaumul qiyamah subihat lahu sarqatuhu minan nar. Sallallahu alaihi wa karim wa sadaqa rasulun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama seakidah, sebangsa setanah air yang seluruhnya tanpa kecuali yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau dan tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, mendapatkan syafaat dengan dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi nikmat umur, juga nikmat sehat walafiat, serta nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat-nikmat Islam dan Ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah dengan sababiah berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, pada malam ini, malam Ahad, memasuki malam tanggal 13 di bulan Dzulqa'dah tahun 1440 Hijriah, bertepatan dengan malam tanggal 10 di bulan Mei tahun 2020 Masehi, kita dapat kembali duduk berkumpul bermuajahah bersilaturahim di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini, di majlis ilmu yang mulia ini, semata-mata kita niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Di samping juga kita niat i'tikaf, niat menunggu datangnya waktu sholat isya dengan berjamaah, niat silaturahim, niat memakmurkan masjid dan memakmurkan majlis ilmu, juga niat mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih kebahagiaan, keselamatan dunia dan
dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baiklah mari kita awali taklim kita pada malam ini, merupakan taklim pertemuan yang ke-611. Kita awali sebagaimana biasa dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan salawat, dan dengan pembacaan zikir jalalah, yang pahalanya dari seluruh bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli rukun keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, juga untuk guru kita dan saudara-saudara kita. Sekaligus kita doakan yang sedang sakit, baik itu anggota keluarga kita ataupun saudara kita, tetangga kita, sahabat kita yang senantiasa berkumpul bersama kita di majelis ilmu ini. Kita doakan semoga yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan dan barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Bintil ganiyatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbil Mustafa
yang oleh Allah dianugerahi harta, yang oleh Allah dititipkan harta kepadanya, dan hartanya banyak berlimpah ruah, mencapai nisab, maka jangan lupa bahwa di dalam harta kita yang sudah mencapai nisab itu ada hak 8 asnaf. Di dalam harta kita yang sudah mencapai nisab ada hak fakir, miskin, ada hak gorimin, sabilillah, ibnu sabil, al-allafati qulubuhum, dan sebagainya. Maka mereka yang mempunyai harta sudah mencapai nisab wajib mengeluarkan zakat dari hartanya untuk memenuhi hak 8 asnaf yang tadi. Karena apabila harta benda yang kita miliki yang hakikatnya sebenarnya itu adalah merupakan titipan dari Allah, karena kita ketika lahir ke alam dunia tidak membawa harta. Kita lahir ke alam dunia dalam keadaan bayi, telanjang, menangis, tidak membawa harta. Jangankan mobil, jangankan rumah, jangankan baju, sehelai benang pun tidak melekat di badan kita. Lalu kemudian sekarang kita mempunyai harta yang banyak. Istilahnya uang banyak berlimpah, rumah gedung bertingkat, mobil banyak serta mengkilat, istri 4 maunya. Nah itu sebenarnya titipan dari Allah. Pasti di hari kiamat akan diminta pertanggungjawabannya, akan ditanyakan oleh Allah. Di antaranya ada 4 perkara yang di hari kiamat nanti oleh Allah akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanyakan kepada kita. Karena pada hari kiamat barang sejengkal pun, barang setapak pun, kedua telapak kaki anak Adam tidak bisa bergerak, tidak bisa bergeser sebelum diminta 4 pertanggungjawaban. Yang pertama, an umri bima afna. Umurnya dihabiskan untuk apa? Itu umur titipan dari Allah, bukan milik kita. Satu saat pasti oleh Allah akan diambil, matilah kita. Itu yang pertama. Kemudian wa an malihi min aina tasaba wa bima anfaqa. Dari hartanya, dari mana hartanya didapatkan dan kemana hartanya dibelanjakan. Yang ketiga, an ilmi majah melalih, tentang ilmunya digunakan untuk apa. Dan yang keempat, an jismi bima abdah, badannya, tubuhnya, berikut seluruh anggota badannya dicampakkan di mana. Itu semuanya akan ditanya oleh Allah, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah, karena itu semuanya adalah merupakan titipan dari Allah. Orang yang berharta, maka dia wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat harta yang Allah anugerahkan kepadanya. Syukur harta caranya membelanjakan harta itu di jalan Allah, menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya di jalan Allah, mengeluarkan zakatnya. Itulah sebagai manifestasi bukti rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat harta yang Allah berikan kepada kita. Jadi betapa alangkah pentingnya orang yang berharta dan hartanya sudah mencapai nisab, wajib dikeluarkan zakatnya. Karena dalam Al-Quran surah 2 Al-Baqarah
Jud 2 ya. Kok tahu aja sih? Jud 2 ya. Jud 2 jud 1 nih. Jud 2 deh gak apa-apa deh. Saya ikut aja deh. Jud 2 ayat 110. Nanti lihat surat Al-Baqarah ayat 110 adanya di jud 2 di jud 1. Sebab Al-Baqarah itu di jud 1 ada, di jud 2 ada, di jud 3 ada. Al-Baqarah ayat 110. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir." Kata Allah dalam ayat ini, "Wa aqimus sholat." Dirikan oleh kalian sholat. "Wa atuz zakat." Dan tunaikan oleh kalian zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, tajidu indallah, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu perbuat. Dalam ayat ini ada 2 perintah Allah. Perintah pertama, aqimus sholat, dirikan sholat. Perintah kedua, wa atuz zakat, tunaikan zakat. Dan memang kalau kita perhatikan dalam ayat Al-Quran, rata-rata kebanyakan setiap perintah sholat selalu diiringi, digandengkan, diikuti dengan perintah zakat. Jadi kebanyakan ayatnya berbunyi aqimis sholat. Nah seperti itu, dirikan sholat dan tunaikan zakat. 2 macam perintah ini hukumnya wajib. Sholat fardu 5 waktu wajib. Zakat wajib bagi mereka yang punya harta dan hartanya mencapai nisab. Tapi bagi mereka yang punya harta sedikit dan tidak mencapai nisab, tidak diwajibkan zakat. Malah fakir miskin mereka berhak menerima zakat, bukan mengeluarkan zakat. Jadi yang diwajibkan zakat itu orang-orang kaya, para agnia, para hartawan, konglomerat, miliarder, jutawan, dan seterusnya. Yang hartanya berlebihan. Kalau istilah orang Sunda, bro dipatok, bro dijuru, ngalayak, di tengah imah, tahu tak? Duit apa sesuatu? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik perintah sholat maupun perintah zakat itu dua-duanya berada dalam rukun Islam. Rukun Islam ada 5. 5-5-nya wajib dipenuhi. Pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat kalau punya harta mencapai nisab, yang keempat puasa Ramadan, yang kelima ibadah haji kalau mampu. Nah yang 2 zakat dan ibadah haji itu ada syaratnya. Wajib zakat kalau punya harta mencapai nisab. Wajib ibadah haji kalau mampu. Kalau tidak mampu tidak wajib. Tapi bagi kita yang oleh Allah belum dipanggil untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, jangan berkecil hati. Walaupun kita belum dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, belum dikehendaki oleh Allah, tapi kalau bapak-bapak istiqomah duduk di majelis ilmu, maka bapak-bapak akan mendapatkan pahala ibadah haji mabrur, pahala ibadah haji yang sempurna. Mari kita buka keterangannya dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man goda ilal masjidi, la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allimahu, kana lahu ka ajrin hajjin taman hijjatuh." Kata Rasulullah dalam hadis ini, barang siapa yang pergi ke masjid
dengan maksud, dengan tujuan, dengan niat untuk belajar agama, untuk ngaji, untuk hadir di pengajian, untuk hadir di majelis ilmu, niat belajar agama atau niat mengajarkan agama, kana lahu ka ajri hajjin tamman hijjatuhu, maka dicatat baginya pahala ibadah haji mabrur, pahala ibadah haji yang sempurna. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang besar ini jangan disia-siakan begitu saja. Kita nggak tahu apakah di Lauhul Mahfuz kita digariskan hidup di alam dunia akan berangkat ibadah haji atau tidak, kita nggak tahu. Apakah sudah dicatat di sana di Lauhul Mahfuz? Nggak tahu. Nah, untuk mengantisipasi kalau umpama kita di Lauhul Mahfuz tidak digariskan, tidak ditentukan sampai meninggal dunia enggak ibadah haji, umpama, nah antisipasi minimal kita dapat pahala ibadah haji dengan seperti ini. Banyak orang yang secara ukuran materi, secara mata kasar sebenarnya mereka banyak uangnya, banyak perusahaannya di mana-mana. Secara logika sebenarnya mampu ibadah haji, tapi sampai sekarang banyak yang belum ibadah haji. Itu hakikatnya berarti belum dipanggil oleh Allah. Atau boleh jadi memang di Lauhul Mahfuznya tidak ditentukan ibadah haji sampai matinya. Nah, antisipasi kalau kita seperti itu, minimal paling tidak kita dapat pahala ibadah haji sempurna. Karena kita di sana butuh pahala ibadah haji, butuh pahala puasa Ramadan, butuh pahala puasa sunnah, butuh pahala haji. Dan itu berbeda-beda pahalanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tahu umur saya di alam dunia ditentukannya oleh Allah berapa tahun, nggak tahu. Dan saya nggak tahu juga selama saya hidup dalam dunia apakah saya akan ibadah haji, nggak tahu saya. Hanya Allah yang tahu. Nah, antisipasi kalau umpama nggak ibadah haji, minimal kita dapat pahala ibadah haji. Ya dengan cara seperti ini, duduk di masjid. Dan ini ibadah haji mabrur, ibadah haji yang sempurna, yang pasti diterima oleh Allah. Nah, orang-orang yang berangkat ibadah haji tahun ini belum tentu ibadah haji sempurna, belum tentu hajinya mabrur, belum tentu. Apalagi kalau nggak tahu ilmunya, apalagi kalau di Mekah main HP melulu, selfie melulu, apalagi ibadah haji ria, udah nggak diterima oleh Allah. Tapi dengan cara kita belajar agama di masjid karena Allah, mengharap kepada Allah, maka itu udah pasti dicatat pahala bagi kita, pahala ibadah haji mabrur, ibadah yang sempurna, yang sedikit pun tidak tercampur ria. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, masalah zakat, masalah pentingnya zakat diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Man atahu Allahu malan walam yu'addi zakata, idza kana yaumul qiyamati sufihat lahu safaihu minan nar, fa umiya 'alaiha fi nari jahannam, fatuhraq biha bitilka amwali jabhatuhu wa jambahu wa jahbuhu, fa kullama baradat idat lahu fi yaumin kana miqdaru alfasana." Kama qala Allah Ta'ala, "Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanah mimma ta'uddun hatta yuqda bainal ibad bayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar." Kalau diartikan hadis tersebut begini, barang siapa oleh Allah telah dianugerahi harta benda dan ia tidak mengeluarkan kewajiban zakatnya, maka harta bendanya itu
akan dipanaskan harta bendanya itu dalam api neraka jahanam. Harta bendanya dibakar, dipanaskan dalam api neraka jahanam. Emasnya, peraknya dibakar, dimasukkan ke dalam api neraka jahanam sampai mendidih. Akhirnya itu emas dan peraknya yang tidak dikeluarkan zakatnya mencair. Nah, cairan emas, cairan perak yang panas tersebut hasil pembakaran kemudian akan disiramkan oleh Allah ke mukanya, ke lambungnya dan ke punggungnya. Nauzubillah min dzalik. Lalu dibakar dengan cairan emas dan perak yang mendidih tersebut, dahinya, lambungnya, punggungnya di hari kiamat. Manakala telah menjadi dingin, lalu dipanaskan lagi emas dan peraknya, dipanaskan kembali di dalam api neraka pada setiap hari. Dan sesungguhnya satu hari dalam perhitungan Allah adalah sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan manusia. Jadi menurut kita di sana 1000 tahun, padahal kalau itu cuma satu hari. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa inna yauman inda rabbika," dan sesungguhnya satu hari menurut Tuhanmu, menurut Allah, ka'alfi sanatin, itu seperti 1000 tahun. Mimma ta'udun, dari apa yang kamu hitung. Jadi satu hari dalam perhitungan Allah adalah sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan manusia. Demikianlah terus berlaku penyiksaan itu sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan putusannya terhadap hamba-hambanya yang ke surga dan yang ke neraka. Nah, sampai Allah memvonis kita, apakah nanti kita akan divonis oleh Allah menjadi ahli surga atau ahli neraka? Nanti tunggu di sana. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi insya Allah kalau kita beriman, beramal soleh, bertakwa kepada Allah, ibadah semata-mata karena Allah, mengharapin Allah, insya Allah kita semuanya oleh Allah akan menjadikan para penghuni surga. Karena itu janji Allah. Karena itu janji Allah. Kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu 'an dzalika liman khashiya rabbah. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan selalu beramal soleh, beriman dan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Mereka beribadah kepada Allah karena mencari ridha Allah. Mereka lah sebaik-baiknya makhluk di kolong langit. Balasan mereka dari Tuhannya adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan tinggal di dalam surga kekal abadi untuk selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun senang kepada Allah. Jadi kaliman khasya rabbah, itulah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya, yakni orang yang bertakwa. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, barusan tadi saya mengemukakan sebuah hadis yang isinya menerangkan tentang siksaan azab yang pedih yang akan diterima oleh orang Islam yang kaya raya tapi bersikap bakhil, bin kikir, bin pelit, bin medit, bin buntut kasiran, bin merecet koneng cap jahe, bin mereke hese, bin lamun jadi teke. Banyak binnya ya. Nah, orang Islam yang hartanya banyak tapi pelitnya 17 setan. Masya Allah, hartanya banyak tapi pelitnya 17 setan. Banyak banget ya. Setannya ada 17. Nah, itu oleh Allah akan diajab
Nah, untuk lebih jelas Bapak bisa lihat surat 9. Nanti pulang dari sini buka Al-Quran surat 9, surat At-Taubah. Juznya juz 10. Ayatnya ayat 34 dan 35. Itu sangat jelas. Dua ayat tersebut menerangkan tentang azab yang akan ditimpakan oleh Allah kepada orang yang kaya yang bersikap bakhil, tidak mau menunaikan kewajiban zakat. Kita diperintah sholat, juga diperintah zakat. Sholat ibadah mahdoh bersifat pribadi, zakat ibadah ghair mahdoh bersifat sosial. Jadi Islam tidak hanya mengajarkan kita beribadah yang bersifat pribadi, juga Islam mengajarkan kepada kita agar kita beribadah yang bersifat sosial, muamalah, memperhatikan saudara-saudara kita yang hidupnya dalam kesengsaraan, dalam penderitaan, dalam kekurangan. Jadi kita nggak boleh kita bersikap kapitalisme, mementingkan diri sendiri, masa bodoh dengan saudara-saudara kita yang hidupnya kelaparan. Nggak boleh. Nah, orang yang seperti ini namanya orang tersebut punya penyakit anania. Anania itu penyakit hati. Apa anania? Ego, memikirkan diri sendiri, nggak punya kepedulian, nggak punya perhatian kepada saudara-saudaranya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setiap perintah sholat diikuti perintah zakat. Artinya orang yang sholat wajib zakat. Kalau punya harta mencapai ini. Kalau sholat tapi nggak zakat, sholatnya ditolak oleh Allah. Begitu mananya. Atau sebaliknya, orang yang zakat wajib sholat. Kalau hanya zakat, sholatnya ditinggalkan, maka zakatnya yang tidak diterima oleh Allah. Jadi ini perintah Allah, dua-duanya nggak bisa dipisahkan. Dua-duanya nggak bisa dipisahkan. Antara perintah yang satu dengan perintah yang lainnya saling berkaitan, tidak boleh dipisahkan. Dua-duanya harus jalan. Para jamaah, mudah-mudahan kita oleh Allah dianugerahi harta yang banyak, yang barokah untuk ibadah dan untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang hidupnya dalam kekurangan. Kita butuh harta. Bagaimana mungkin kita bisa berkurban kalau nggak punya duitnya? Emang mau nyuri satu orang? Lah belilah sapi minimal 40 juta. Kalau nggak punya duitnya, gimana mau kurban? Bangun masjid butuh harta. Pokoknya semuanya pakai duit lah. Bahkan mati pun pakai duit. Nggak pakai duit nggak ada yang nguburin. Masuk kayak duit aja mah pakai duit. Masa surga nggak mau keluar duit? Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir Rasulullah bersabda, Asinu amwalakum bizakat wa daru amwalakum bisadaqah wa aqibdu lil balaghi bid'ah. Ini hadis riwayat Imam Tabrani, Imam Abu Nuaim dan Imam Al-Khatib. Rasulullah bersabda, asinu amwalakum bizakat. Jagalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat. Biasanya orang yang kaya raya tapi nggak mau zakat, ujung-ujungnya hartanya habis. Dihabiskan oleh Allah harta dengan cara Allah kasih penyakit, nggak sembuh-sembuh bertahun-tahun, sampai hartanya habis digunakan untuk berobat. Seandainya kalau waktu itu dia zakatnya dikeluarkan oleh Allah kan dikasih penyakit, hartanya terjaga dengan zakat. Makanya kata Nabi, hasinu amwalakum bizakat. Jaga hartamu dengan zakat. Harta yang kita keluarkan zakatnya akan dijaga oleh Allah. Tapi kalau nggak dikeluarkan zakatnya, ujung-ujungnya oleh Allah akan dihabiskan. Dengan cara Allah dikasih penyakit atau Allah mendatangkan rampok ke rumahnya, dirampok habis. Allah punya banyak cara dan Allah Maha Kuasa. Kemudian wadawu amrodakum bisadaqah, dan sembuhkanlah penyakit yang ada dalam dirimu dengan cara bersedekah. Sedekah untuk menghilangkan penyakit, terutama penyakit malas beribadah. Siapa pikir orang yang nggak mau ibadah nggak sakit? Sakit rohaninya, sakit sebenarnya. Nah, jasmaninya sehat tapi rohaninya sakit, nggak mau ibadah, sakit. Nah, sembuhkan penyakit yang ada pada badanmu dengan cara sedekah. Kemudian hadapilah berbagai macam malapetaka, musibah yang akan datang kepada kita
dengan banyak berdoa kepada Allah agar kita oleh Allah dijauhkan dari musibah, dari malapetaka, dari bencana dengan cara berdoa. Banyak berdoa kepada Allah. Itu keterangan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, yuk kita diperintahkan sholat, yuk kita sholat karena Allah. Kalau kita punya harta mencapai itu, yuk kita keluarkan zakatnya. Dan mari kita jaga harta kita dengan zakat, kita sembuhkan penyakit kita dengan sedekah, dan kita hadapi berbagai macam bala dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian taklim kita malam ini, kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru kita dan saudara-saudara kita, anak kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya istiqomah hadir di majelis ilmu manakala meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah, menjadi ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup taklim kita malam ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh